Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada tanggal 17 Agustus 2021, 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 54. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di dalam tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim, sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah GBKP pada Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, Tuhan memberikan kemenangan. Bangsa Israel adalah bangsa yang berperang dari dulu hingga kini. Mereka berhadapan dengan musuh-musuh, baik oleh bangsa yang menawan mereka maupun oleh bangsa yang menyerang mereka. Namun, sekuat apapun musuh mereka, mereka selalu menang, asal mereka percaya kepada Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah lah yang memberi kemenangan itu. Dalam Ogen Kitab Ibrani dituliskan di sana beberapa tokoh yang oleh iman memenangkan peperangan. Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Demikianlah dalam nas khotbah kita kali ini. Dikisahkan tentang Daud yang menang melawan orang Filistin. Orang Filistin merendahkannya karena dari sudut pandang mereka, Daud tidak akan mungkin menang. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan Daud ada pada Tuhan.
Daud berkata kepada orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dan akhirnya Daud pun memenangkan pertempuran itu, sebab Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Tuhan Allah berkuasa atas alam semesta. Segala yang ada, dialah yang menciptakannya. Lihat invokasio Yesaya 45 ayat 8. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya, baiklah bumi membukakan diri, dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita juga ada di dunia ini, bukan sebagai orang-orang yang kuat dan gagah perkasa jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, tetapi karena iman kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, kita mendapatkan kemenangan. Seperti kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia, itu bukanlah karena gagah perkasa para pahlawan atau karena kehebatan senjata yang mereka punya, tapi karena Tuhan yang memberikannya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dituliskan di sana, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia mengakui kemerdekaannya adalah pemberian Tuhan. Dalam hal ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan, yang mengakui kuasa Tuhan atas kemerdekaannya. Namun sekalipun kita sudah merdeka secara kebangsaan, selama kita masih ada di dunia ini, kita diperhadapkan dengan peperangan-peperangan. Namun jika kita beriman kepada Kristus Yesus, penguasa segala yang ada, maka kita akan diberinya kemenangan. Tapi sedapat mungkin, hindarilah peperangan melawan manusia. Berbuat baiklah kepada semua orang, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kita memang harus masih berperang, tapi bukan lagi berperang melawan manusia, tapi melawan iblis yang ingin membinasakan manusia. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah, berimanlah teguh kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan menang. Oleh sebab itu, berimanlah teguh kepadanya, penguasa alam semesta itu. Amin.